Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Gisela Bandaso dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai subjek dan objek hukum. Tetapi sebelum kalian nonton video penjelasan saya, jangan lupa like dan komen video ini ya. Terima kasih. Seperti yang sudah ada di sebelah saya, yang pertama itu pengertian subjek hukum. Subjek hukum sendiri berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu Rechtssubject atau dalam bahasa Inggris yaitu Law of Subject. Dengan artian subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum sendiri terbagi atas dua, yang pertama manusia atau naturalistic person, yang kedua badan hukum atau Recht person. Badan hukum terbagi kembali atas dua yaitu badan hukum privat dan yang kedua adalah badan hukum publik. Di sini saya menyajikan dua pendapat mengenai subjek hukum. Yang pertama, oleh Marwan Mas, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban. Dan yang kedua, pendapat oleh Sujono Dirjosisworo, subjek hukum atau subjek van Arab, yaitu orang yang mempunyai hak manusia pribadi atau badan hukum yang berhak atau yang melakukan perbuatan hukum. Kita lanjut di pembahasan yang kedua, yaitu mengenai macam-macam subjek hukum menurut CST Council. Yang pertama, orang atau naturalistic person adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan yang kedua, badan hukum atau dalam bahasa Belanda Recht person atau dalam bahasa Latin persona moralis dan dalam bahasa Inggris legal person, yang berarti ialah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah orang atau naturalistic person. Dalam hukum perdata dikatakan bahwa subjek hukum orang atau naturalistic person adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia, dan bahkan sebelum lahir pun sudah dianggap sebagai subjek hukum berdasarkan pasal 2 KUH Perdata. Pasal 2 KUH Perdata yang berisi anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak mengkehendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Nah, yang selanjutnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1330 menentukan mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum. Di antaranya yang pertama, anak yang belum dewasa, yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan yang ketiga adalah perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Ada buku yang ditulis oleh Wirjono Projodikoro. Dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang dapat menjadi subjek tindakan pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Mungkin banyak dari kita yang bertanya, apa sih alasan manusia dijadikan sebagai subjek hukum? Di sini saya memaparkan dua alasan mengapa manusia dijadikan alasan sebagai subjek hukum. Yang pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Sedangkan yang kedua, pada dasarnya manusia mempunyai hak, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam subjek hukum. Yang kedua adalah badan hukum atau Recht person. Menurut Molengraaf, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu-satunya subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, tetapi masih ada subjek hukum lain yang sering disebut badan hukum atau Recht person. Menurut von Savigny, C.W. Obzheimer, Anne Hawing, dan Lechmeyer, pengertian badan hukum adalah perbuatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum negara. Selanjutnya, ciri-ciri badan hukum sebagai subjek hukum. Yang pertama, pastinya harus memiliki perkumpulan orang atau organisasi. Yang kedua, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum. Yang ketiga, mempunyai harta kekayaan sendiri. Yang keempat, mempunyai pengurus. Yang kelima, mempunyai hak dan kewajiban. Dan yang keenam, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Setelah selesai membahas mengenai subjek hukum, sekarang kita masuk di bagian objek hukum. Objek hukum sendiri memiliki pengertian yang saya ambil menurut dua ahli. Yang pertama oleh Sujono Dirjosisworo, di mana berpendapat bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia atau badan hukum,
dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai si subjek hukum tersebut. Sedangkan pendapat yang kedua oleh Chainul Ar-Rasjid yang berpendapat bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum itu berdasarkan hak dan kewajiban oleh objek hukum yang bersangkutan. Kita masuk di jenis objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata. Yang pertama, benda bergerak, yang memiliki pengertian benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri ataupun dapat dipindahkan. Benda bergerak karena sifatnya seperti meja, mobil, motor, dan lain-lain. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang benda tidak berwujud yang menurut undang-undang dimasukkan ke dalam kategori benda bergerak. Contoh biliet giro, wesel, cek, saham, obligasi, dan sebagainya. Dan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, dan indikasi geografis, tata letak dan sirkuit terpadu, desain industri, dan rahasia dagang. Yang kedua, benda tidak bergerak adalah tanah dan segala apa yang melekat di atasnya serta benda yang bergerak karena sifatnya dimasukkan dalam kategori benda tidak bergerak seperti kapal laut dan pesawat terbang. Penyerahan benda dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Benda tidak bergerak memiliki 3 macam. Yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya, di mana tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau biasa dikenal dengan benda tetap. Macam yang kedua adalah benda tidak bergerak karena tujuannya. Tujuan pemakaiannya yakni segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, contoh mesin-mesin dalam suatu pabrik. Dan yang ketiga adalah benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak, contohnya kapal dengan berbobot 20 meter kubik, pasal 314 KUH Perdata, meskipun menurut sifatnya dapat dipindahkan. Nah, selanjutnya ada besit, levering, verjaring, dan beswaring, di mana benda bergerak dan tidak bergerak berhubungan dengan 4 hak dari objek hukum. Yang pertama, besit atau pemilikan, yakni dalam hal benda bergerak berlaku asas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata, yaitu bersaiter dari barang bergerak adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan untuk barang tidak bergerak tidak demikian halnya. Yang kedua adalah levering atau penyerahan, yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata atau hand by hand dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama. Yang ketiga adalah verjaring atau kadaluarsa, yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal kadaluarsa, sebab besit di sini sama dengan pemilikan atas benda bergerak tersebut, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya kadaluarsa. Dan yang terakhir adalah beswaring atau pembebanan, yakni terhadap benda bergerak dilakukan pada gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik atau kapal dan pesawat terbang adalah hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia. Nah, di sini saya menampilkan ciri pokok hak kebendaan menurut Sri Sudewi Masjun Safwan. Yang pertama, hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Yang kedua, mempunyai Zakgevlog atau droit de suite, atau hak yang mengikuti, yang berarti bahwa hak itu terus mengikuti orang yang mempunyainya. Yang ketiga, sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadi tingkatannya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian. Sedangkan yang keempat, gugatan dalam hak kebendaan dapat dilaksanakan terhadap siapapun juga yang mengganggu haknya. Yang kelima, kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan dapat secara sepenuhnya dilakukan. Dan yang terakhir, yang keenam, mempunyai droit de préférence atau hak terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam hukum Indonesia, konsepsi hak milik atau property right dapat ditemukan dalam pasal 570 KUH Perdata yang menyatakan hak milik adalah hak menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Di dalam sistem hukum Prancis, hak milik terdiri dari dua. Yang pertama, un bien corporel, meliputi semua benda berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang kedua, un bien incorporel, meliputi benda-benda yang tidak berwujud seperti paten, hak cipta, dan saham.
Dalam pasal 544 Kode Sivil Prancis mendefinisikan kepemilikan sebagai hak untuk menikmati atau melepaskan benda dengan cara apapun yang diinginkan, asal tidak menggunakannya dengan cara-cara yang dilarang oleh hukum. Nah, selanjutnya sistem hukum kebendaan. Di sini memiliki 3 asas. Yang pertama, asas idil, merupakan dasar dari segala hukum karena landasan idil atau Pancasila merupakan dasar negara dan juga sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, asas konstitusional, merupakan landasan yuridis. Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat. Dan yang ketiga, asas politis. Asas ini berkaitan dengan arah politik hukum nasional. Selanjutnya, sistematisasi KUH Perdata. Benda nasional akan mempunyai cakupan. Cakupan yang pertama adalah hak kepemilikan, yang di dalamnya ada hak milik atas benda tetap. Yang kedua, hak milik atas benda bergerak, dan yang ketiga, hak milik bersama dan hak milik atas rumah susun. Cakupan yang kedua adalah hak kebendaan terbatas, di mana dalamnya ada yang pertama, hak kebendaan atas benda tetap. Contohnya, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak adat, hak-hak yang sifatnya sementara. Sedangkan yang kedua, hak kebendaan atas benda bergerak. Contohnya, hak menguasai, hak pakai hasil, dan hak pakai. Sedangkan cakupan yang ketiga adalah hak privilege dan hak retensi. Dan cakupan yang keempat adalah hak kebendaan berupa jaminan, contohnya hak gadai, hak hipotek, hak fidusia, dan hak tanggungan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai subjek dan objek hukum. Untuk semuanya yang telah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya Elizabeth Gisela Bandaso, mohon undur diri. Bye!